Shalom, selamat hari Minggu buat adik-adik sekolah minggu yang masih ada di rumah. Nah, hari ini kita kembali untuk melaksanakan ibadah sekolah minggu kita, tapi masih dalam live streaming ya adik-adik. Nah, sebelum kita memulai ibadahnya, dipersiapkan Alkitabnya dan juga buku ND-nya. Sebelum kita memulai, kita angkat satu lagu pujian, Marta Tahuak. Selanjutnya, sebelum kita masuk ke dalam ibadah, kita angkat satu lagu pujian, Mari Masuk.
kita akan masuk ibadah karena kita sudah undang Tuhan Yesus masuk ke dalam hati kita. Sekarang tenangkan hatinya, kita akan memuji Tuhan dari buku Ende nomor 559. Nomor 559. Kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang kepadamu Tuhan, mengucapkan segala terima kasih dan puji syukur kami karena berkat anugerah Tuhan yang memberikan hari yang baru bagi kami, sehingga kami boleh beribadah kepada Tuhan pada minggu ini di ibadah anak-anak sekolah minggu HKBP Immanuel Tomuan. Walaupun Tuhan kami masih tetap harus di rumah, tapi kami percaya Tuhan tetap memberkati kami anak-anak-Mu yang selalu rindu bersekutu dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Baiklah, di sekolah minggu kita kembali bernyanyi dari buku Ende nomor 566. Nomor 566. Bersama-sama mengucapkan titah kelima. Sudah siap? Oke, kita sama-sama mengucapkan titah kelima. Hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allah kepadamu. Oke, demikian pembacaan firman Tuhan atau pembacaan hukum Taurat Tuhan. Kembali kita bernyanyi dari nomor 435. Amu sudi bege mai
supaya kita membaca ayat bulanan bulan September, yaitu pada Lukas 14 ayat 13. Lukas 14 ayat 13. Sudah dapat? Baiklah anak-anak sekolah minggu, kita bersama-sama membacanya. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta. Demikian dikatakan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta menyimpannya semua di dalam hatinya. Amin. Kembali kita bernyanyi dari buku ND nomor 443. Nomor 443. 443. Dibuka Alkitabnya Yohanes 10 ayat 11 sampai 18. Yohanes 10 ayat 11 sampai 18. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Pendeta kita. Jadi tenangkan hatinya ya nak, dengarkan firman Tuhan. Shalom adik-adik sekalian, selamat hari Minggu, bertemu kembali dengan Amang Pendeta yang akan membawakan firman Tuhan dalam ibadah sekolah Minggu hari ini. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, terima kasih Engkau memberkati kami, memberi kesehatan kepada kami, di mana kami masih bisa beribadah kepada Tuhan, memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami mohon Tuhan, Engkau mengajari kami supaya kami mampu mengerti dan memahami firman Tuhan dalam hidup kami sehari-hari. Di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Adik-adik sekolah Minggu, mari kita buka Alkitab kita yang menjadi dasar khotbah untuk renungan sekolah Minggu dalam ibadah kita hari ini, tertulis dalam Injil Yohanes pasal 10, dimulai dari ayat 11 sampai ayat 18. Mari kita baca secara responsoria. Amang Pendeta baca di sini, adik-adik semua mengikuti di rumah ya. Kita mulai. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku, oleh karena itu aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Demikian firman Tuhan. Adik-adik sekolah Minggu, gembala tugasnya adalah menjaga kawanan domba. Kalau dia pengembala domba,
tugasnya adalah menjaga kawanan domba, supaya kawanan domba itu bisa nyaman mencari rumput untuk dimakan, menikmati air yang sudah tersedia, terhindar dari serangan binatang buas, dan juga terjaga supaya tidak jatuh ke jurang atau ancaman-ancaman lainnya. Kalau Tuhan Yesus berkata, "Akulah gembala yang baik," ini mau menunjukkan bahwa Dia itu adalah pemimpin kita. Dia itu adalah Allah yang memelihara dan menjaga kita. Karena itu, kita sebagai seorang manusia, mulai dari kita dibentuk dari rahim ibu kita, lahir ke dunia, proses bertumbuh dari anak-anak menjadi dewasa, dan dari dewasa menjadi tua, semua itu adalah campur tangan Tuhan yang menjaga dan memelihara hidup kita. Jadi kalau Tuhan Yesus berkata, "Akulah gembala yang baik," maka Dia adalah Tuhan yang menjaga kita sejak kita ada di dunia ini sampai kita tua. Bahkan sampai kita akan meninggalkan dunia ini, Dialah yang akan menjaga kita. Adik-adik sekolah minggu, mengenai Yesus sebagai gembala yang baik, ini sangat perlu untuk kita pahami bahwasannya kita itu punya gembala. Kita itu punya pemimpin. Karena itu, yang pertama kita ingin melihat bahwa Yesus sebagai gembala yang baik, Dia itu selalu menjaga kita, menjaga kawanan domba. Apapun yang terjadi, Tuhan Yesus ada dalam hidup kita untuk menolong dan menjaga kita. Jadi kalau adik-adik mau pergi kemana, adik-adik mau melakukan apa-apa, adik-adik mau tidur, bangun tidur, mau beraktivitas, maka mintalah kepada gembala kita untuk menjaga kita dan untuk melindungi kita. Karena Tuhan berjanji, "Akulah gembala yang baik, aku akan memperhatikan domba-dombaku, aku akan memberikan nyawa bagi domba-dombaku." Emang ada yang ingin mengambil keuntungan, ingin mencelakakan kita, ingin membuat kita sakit, ingin membuat kita jatuh ke dalam mara bahaya? Itu adalah pekerjaan iblis. Maka supaya iblis tidak berkuasa untuk mencelakakan kita, kita harus mohon kepada Yesus supaya Dia melindungi dan menjaga kita dalam seluruh aktivitas dalam kegiatan kita. Itu yang pertama di sekolah minggu. Maka Tuhan berkata, "Akulah gembala yang baik, gembala yang memberikan nyawanya untuk domba-dombanya." Bahkan nyawanya pun Dia berikan untuk kita sebagai kawanan domba, supaya kita bisa hidup dengan damai sejahtera. Yang kedua, di adik sekolah minggu, kita melihat di sini bahwa gembala yang baik itu mengenal domba-dombanya. Jadi berapapun jumlah orang percaya di seluruh dunia ini, Tuhan itu kenal dengan kita semua. Tahu siapa nama kita, tahu bagaimana sifat-sifat kita, tahu bagaimana kebiasaan-kebiasaan kita, tahu bagaimana Tuhan itu caranya untuk menuntun kita dan membimbing kita. Luar biasa ya adik-adik. Kalau Tuhan mengenal domba-dombanya, berarti kita ini sungguh-sungguh Dia kenal. Siapapun nama kita, Joni, Jenny, Rini, Reni, Rudi, dan apapun nama kita, apapun kebiasaan kita, Tuhan tahu, Tuhan mengetahuinya dan mengenalnya. Karena itu kita bersyukur, karena tidak ada yang tersembunyi dari Tuhan. Dia mengenal kita, dan seharusnya di sekolah minggu, kalau Tuhan mengenal kita, maka kita juga harus mengenal Dia. Tuhan itu mengenal suara kita, mengenal bagaimana hati kita tertuju kepadanya atau tidak. Nah, kalau Tuhan mengenal kita, Tuhan mendengarkan kita, maka kita pun harus mengenal suara gembala kita. Kita harus tahu di dalam hati kita ini, di dalam pikiran kita ini, ketika ada suara-suara yang mengarahkan kita untuk berbuat jahat,
Ya tentu kita harus tahu itu suara iblis, tidak untuk didengarkan, tapi harus dilawan. Tapi ketika ada suara Tuhan Yesus untuk memerintahkan kita berbuat baik, tolonglah kawanmu itu, kerjakanlah pekerjaanmu, bantulah orang tuamu, berdoalah, bernyanyilah memuji Tuhan. Jangan terlalu banyak bermain-main. Kalau itu semua mengajarkan kebaikan, membisikkan kebaikan di kepala kita, di hati kita, itu pasti adalah suara Tuhan Yesus, Sang Gembala yang baik. Dengarkanlah Dia. Kalau kita mengenal suaranya dan mendengarkan Dia, maka kita akan tetap dijaganya, kita akan tetap dipeliharanya. Ya, adik-adik sekolah minggu, dengarkan suara Tuhan kita Yesus Kristus di pikiranmu, di hatimu, di telingamu melalui firman Tuhan. Jauhkan, tak usah dengarkan suara-suara orang-orang yang mengusik hatimu, yang menjelek-jelekkanmu. Gak usah dengarkan suara iblis yang mengajarimu di otakmu, di hatimu untuk melakukan yang jahat. Lawan itu, karena kita hanya mengenal satu suara di dalam diri kita, yaitu suara Yesus Kristus sebagai gembala kita. Kalau Yesus berkata berdoa, mari berdoa. Kalau Yesus berkata, anakku, kamu harus berbuat baik, mari berbuat baik. Kalau Yesus berkata, hai anakku, bantu orang tuamu, bantu orang tuamu. Kalau Yesus berkata, hai anakku, rajinlah belajar, rajinlah belajar. Karena kita mendengarkan suara gembala kita. Dia membisikkan di pikiran kita, di hati kita, untuk melakukan sesuatu yang baik, maka lakukanlah itu. Yang ketiga, adik-adik sekolah minggu, firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk memiliki tanggung jawab. Sama seperti Yesus yang memberikan nyawanya untuk domba-dombanya, sama seperti Yesus yang mengenal domba-dombanya, membimbing domba-dombanya, demikian kita sebagai orang Kristen, termasuk anak-anak sekolah minggu, untuk meniru apa yang dilakukan oleh Yesus. Yesus itu bekerja, melayani, menuntun, membimbing, dan memberi nyawanya. Maka ini adalah bentuk tanggung jawab. Adik-adik sekolah minggu, adakah tanggung jawabmu yang diberikan orang tuamu kepadamu? Dimulai dari hal-hal yang kecil. Mungkin tanggung jawabmu setiap hari adalah membuka horden, pintu dan jendela. Mungkin tanggung jawabmu sehari-hari harus membantu orang tua menjaga adik. Mungkin tanggung jawab dikasih orang tua adalah membantu orang tua untuk membersihkan meja makan, tempat tidur, dan lain sebagainya. Dan tanggung jawab yang terpenting, adik-adik sekolah minggu harus bisa belajar dengan sebaik mungkin tanpa harus dipaksa. Karena belajar adalah salah satu tanggung jawab dari seorang anak yang masih belajar di sekolah. Kemudian tanggung jawab anak-anak itu adalah berdoa dan memuji Tuhan. Dari pujian seorang anak sekolah minggu, dari doa seorang anak sekolah minggu, Tuhan bisa senang dan dipermuliakan dengan itu. Jadi ingat adik-adik sekolah minggu, apa tanggung jawabmu? Lakukan itu. Dari kecil kamu mulai melakukan tanggung jawabmu, nanti sampai besar kamu akan menjadi orang yang bertanggung jawab. Kamu akan disenangi oleh manusia dan juga disenangi oleh Tuhan. Setiap orang yang bertanggung jawab, yang melakukan tugasnya dengan penuh kesungguhan hati, dialah yang akan berhasil kelak. Ingat adik-adik sekolah minggu, firman Tuhan hari ini yang ketiga mengajak kita supaya kita mau bertanggung jawab. Mulai dari hal-hal kecil, bertanggung jawab, dan nanti menjadi orang besar, dewasa, kita sudah terbiasa dengan tanggung jawab itu. Amin, kita berdoa. Bapa kami yang kami kenal dalam Yesus Kristus, terima kasih karena sudah menyapa kami dengan firman-Mu. Biarkanlah hati kami bersukacita karena firman-Mu yang sudah kami dengarkan dalam ibadah kami hari ini. Tuhan, kami memohon kepadamu, kiranya Tuhan memberkati kami semua, termasuk anak-anak sekolah minggu di HKBP Immanuel Tomuan ini, supaya tetap menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan menurut orang tua, dan tetap merasakan kasih-Mu di dalam hidup kami. Berkati masa depan kami Tuhan, jauhkan kami dari sakit penyakit dan mara bahaya. Berkati studi kami, walaupun kami mungkin sudah ada sedikit kebosanan karena belajar di rumah, tapi kami mohon pertolongan-Mu Tuhan, supaya kami tetap bisa belajar yang baik, supaya kami menjadi anak-anak yang pintar, menjadi anak-anak yang berhasil kelak. Berkatilah juga Tuhan orang tua kami, berikan kesehatan kepada mereka dan berikan kepada mereka rezeki. Terima kasih ya Tuhan Allah, inilah doa kami, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom adik-adik, Tuhan Yesus memberkati kita. Horas. Ya, kita sudah mendengar firman Tuhan yang disampaikan Bapak Pendeta kita.
maka kita sambut firman Tuhan dari buku ND nomor 453. Nomor 453. Akhir ibadah kita, mari kita sama-sama berdoa di dalam doa Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. 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 Shalom. Oke, adik-adik sekolah minggu masih tetap semangat. Yang walaupun masih tetap beribadah di rumah. Kakak-kakak juga di sini tetap semangat melayani adik-adik sekolah minggu. Oke, ada Kakak Sani. Shalom adik-adik. Ada Kakak Sarah. Shalom adik-adik. Ada Kakak Lestari. Halo adik-adik. Ada Abang Power. Tetap semangat ya nak. Selamat hari Minggu.